Dan kakak saya lagi kerja kelompok di rumah temennya, saya sendirian aja otomatis. Mama saya lagi di kamar main, udah jam 9 disuruh tidur tuh sama mama saya iya iya bentar lagi, tapi saya nggak tidur tidur. Tiba-tiba kayak ada yang jambak, saya pikir mama saya, ternyata nggak ada. Pintu ditutup, siapa gitu, ah bukan, terus main ada lagi gitu. Sampai berapa kali nih jam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Diki Wahyudi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ngeklik video ini. Baik, dalam kesempatan kali ini kita masih tetap membahas tentang cerita-cerita misteri, cerita yang ada di sekitaran kita dan dirasakan oleh orang-orang terdekat kita. Untuk kali ini saya berkesempatan langsung bertemu dengan narasumber Kang Dani. Iya. Siap Kang? Alhamdulillah. Cerita apa atau kisah apa yang akan dipaparkan oleh Kang Dani, kita lihat sama-sama. Silakan Kang. Ceritanya pas saya masih kanak-kanak lah, sekitar kelas 1 atau 2 SD. Berarti tahun 96-97-an. 9697 ya. Berarti udah lama ya kejadiannya. Kan kalau anak kecil mah biasanya kan kayak bisa lelembutan gitu disebutnya. Lihat sesuatu yang aneh-aneh, Masih sensitif ya entah kalau anak kecil. halusinasi atau benar juga nggak tahu, tapi yang jelas waktu itu saya ngerasanya kayak ini kayaknya dari dunia lain gitu. Karena mungkin waktu kecil juga sering dengar kakak setel radio tuh zaman dulu, adalah pokoknya cerita-cerita hantu di radio. Makanya mungkin kesuggest dari situ, mungkin karena waktu itu kan rumah saya di perkampungan, ada kebun awi gitu, kebun awi yang katanya kalau daerahnya banyak pohon jati ya, pohon awi awi itu Indonesia bambu gitu ya. Suka banyak yang aneh-aneh gitu kan. Nah kebetulan juga rumah saya itu dempet sama kuburan. Nggak tahu tuh kuburan ngaruh apa enggak tuh sama hal-hal yang mistis gitu. Jadi waktu itu tuh saya waktu SD tuh sering kepikiran kayak ada yang manggil atau nyanyi gitu di telinga tuh, padahal kalau lihat sekeliling sih nggak ada ya. Sempet waktu itu saya ngiranya orang tua saya gitu ya, kayak suara cewek gitu, manggil nama enggak kayak manggil hey gitu, hey kadi gitu kalau bahasa Sunda gitu. Kemari ya, waktu kecil sih bukan takut ya, lebih ke apa, karena mungkin nggak terlalu ngerti sama takut. Ngerti tapi waktu itu nggak, entah kenapa beda kayaknya. Kalau waktu kecil tuh dulu takut tuh kalau sama cerita, awas tuh misalkan lewat ke jalan situ ada apa gitu, tahu takut gitu. Kalau ini enggak, kayak lebih kerasa aneh gitu karena kejadian langsung. Cuman yang saya yakin itu waktu itu kayak ini tuh kayaknya nyata gitu, ada, bukan halusinasi aja. Yang nggak tahu juga walahu alam ya halusinasi atau enggak, cuman kan maksudnya yang kayak gituan tuh ada. Yang pertama tuh kejadiannya tuh malam. Waktu itu saya agak sedikit kurang sehat waktu itu. Waktu kejadian pertama tuh kurang sehat, tidur sekitar jam 11 malam. Seperti ada yang nyuci piring gitu kan di rumah, kayak ada suara ibu lah gitu, ibu sambil nyanyi gitu. Pas saya samperin ke kamar mandi, tadinya saya takut, cuman justru karena saya dengar, kalau anak kecil biasa kan kalau belum tidur jam 11 malam itu suka ngerasa khawatir gitu, resah, nggak bisa tidur. Tapi karena ngedenger ada suara yang nyuci piring, saya samperin, saya pikir ibu saya, sekalian minta ditemenin gitu. Pas saya samperin ternyata nggak ada, ibu lagi tidur gitu, kayak gitulah gitu. Suara-suara gitu. Nah saya balik lagi tuh ke kamar.
ada lagi suaranya gitu. Pas Jadi sampai kamar jadi ada lagi. kalau saya masuk ke kamar ada lagi suaranya. Tapi pas saya keluar lagi nggak ada lagi, terus aja gitu sampai mungkin berapa balikan ya, sekitar 4 kali balikan lah. Pulang kamar ada lagi. Gitu. Kalau dipikir-pikir kan harusnya saya udah tahu gitu takut gitu. Tapi ini juga semacam kayak ada panggilan hati aja gitu buat penasaran aja gitu. Pengen anak kecil ya. Anak kecil pengen apa mastiin gitu kan. Tapi ternyata nggak ada gitu. Ya udahlah, saya juga tidur walaupun sebenarnya mungkin merem aja karena nggak tahu takutnya atau gimana lah, pokoknya jadi susah tidur ya. Esok harinya nih pagi-pagi pas mandi jadi si kamar mandi itu ada di belakang kamar ya, bukan di dalam kamar, ada di belakang kamar. Nah pas keluar kamar tuh, pas mau masuk kamar mandi kayak ada bisikan-bisikan, awas jangan lihat sumur gitu, awas jangan lihat ada sumur juga di rumah. Ada sumur tuh, yang sumur zaman dulu tuh bukan sumur yang apa sekarang disebut itu pompa air gitu. Bor ya. Tapi yang ditimba gitu kan, gede-gede semua kan. Jadi kalau ngelihat sumur tuh langsung kelihatan ke bawah gitu kan. Dalam banget lagi sumurnya, tau lah mungkin sekitar 25 meteran lah. Nah waktu itu waktu pertama pas buka kamar tuh pagi-pagi sayup-sayup tuh kedengeran, awas jangan lihat sumur gitu. Tapi nah kalau saya kan kalau mau mandi tuh dari kecil juga udah dibiasain, jadi ambil air sendiri dari sumur. Ya saya kan harus ngambil air ya, mandi gitu dari sumur, penasaran aja. Lihat ya. Nah pas lagi ngegeret timba gitu, ada apa? Ada bisikan yang berawanan justru, kayak suara apa? Ayo coba loncat ke sumur, ayo coba loncat ke sumur. Nah itu tuh terus berulang-ulang sampai setahun ke depan lah, terus seperti itu. Lama buat lama. Nah, itu tuh ya berawal dari pas kelas 1, antara kelas 1 2 ini saya lupa tepatnya ya. Terus saya berulang itu bisikan tiap pagi, tiap mau mandi itu tuh, ataupun tiap mau mandi sore gitu. Makanya saya bilang kan ini tuh bisikan apa, halusinasi kah atau apa, cuman nyata banget di telinga saya. Dan itu gitu. berlangsung lama ya. Jadi maksudnya tuh kayak entah itu jin atau apa saya nggak tahu, yang jelas selalu membisiki saya gitu. Terus hari-hari berikutnya tuh pernah lagi masih jadi apa namanya, situasi dan tempatnya tuh sama gitu. Kamar mandi, kamar atau enggak kamar mandi itu, atau lorong. Di rumah saya itu kan ada lorong agak panjang, kamar mandi, dapur, kamar gitu. Kejadiannya tuh biasanya sekitaran situ gitu. Nah pernah lagi tuh saya mau tidur, pas mau tidur lagi udah tenang tuh, suasana udah tenang, tapi pas saya mau tidur nempelin telinga ke bantal, ada suara yang nyanyi. Bahkan sampai sekarang pun saya masih ingat tuh suara nyanyiannya. Cewek apa cowok? Cewek. Kayak gini nih suaranya tuh. Bukan nyanyi apa ya, senandung kayaknya, lebih ke bersenandung. Serem juga. Senandung itu. Iya benar, tapi memang seperti sampai sekarang saya masih ingat suaranya seperti itu. Nah, kan saya jadi agak gimana gitu ya pas mau tidur. Ada suara, pas digituin nggak ada lagi. Jadi kedengarannya tiap ketika nempelin telinga ke bantal. Ada kayak tadi ya. Saya penasaran juga kan gitu. Maksudnya saya ingin mastiin kalau hal itu bukan hal yang menakutkan, itu mama saya atau gimana. Positifnya gitu. Positif, selalu positif thinking. Saya keluarlah dari kamar, mastiin itu tadi nggak ada gitu, nggak. Mama saya udah tidur, ayah saya lagi keluyuran malam-malam ngeronda gitu. Nah balik lagi ke kamar, nempelin lagi gitu lagi, terus kejadian berhenti. Jadi kejadiannya tuh kalau nggak ada kayak orang yang lagi mainin alat dapur di rumah, kalau enggak ada yang nyanyi suara itu terus gitu berulang. Kalau enggak begitu
keluar kamar mandi jangan lihat sumur, pas lagi ngegeret timba suruh suruh lompat. nyemplung ke sumur. Yang paling lama tuh itu yang sumur itu sampai saya pernah nanya ke bapak saya, Pak gitu kan, kok saya padahal itu masih kecil ya, tapi saking penasarannya ditanyain juga gitu sama bapaknya, Pak kok saya Penasaran. kata saya ada bisikan-bisikan gini terus, tapi saya nanya itu tuh setelah agak lama ya kejadiannya, setelah sekitar mungkin Berarti 3 bulan. pas kejadian mah dibiarin, nggak sharing ke orang tua atau Paling ke temen sih, jadi kan biasanya kan kalau SD suka rame tuh ngedongeng hal-hal yang misteri lah gitu. misteri ya, biar rame gitu. Waktu itu jadi antara takut dan seneng ngalamin kejadian kayak gitu. Jadi saya kadang berharap gitu ngalamin kejadian kayak gitu biar saya bisa cerita lagi ke teman-teman. Oh iya. Cuman kalau sampai menampakkan mah mungkin enggak sih ya. Belum pernah. Karena mungkin mereka juga takut sama kita takut sama mereka, jadi saling takut akhirnya kabur-kabur gitu ya. Kalau penampakan nggak pernah. Kalau ada gangguan fisik ya ke Pak Gani? Gangguan fisik paling di apa ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya, dijenguk tuh kayak di jambak dikit gitu. Jambak. Kalau dulu kan sama di kamar saya tuh, saya kan tidur bareng kakak saya. Yang anehnya tuh gini, kakak saya kan udah SMP ya, saya SD, kakak saya bukan SMP kelas berapa, oh iya ya SMP kelas 1 kelas 2 kalau nggak salah kakak saya. Nggak ada gangguan ke kakak saya. Kakak saya juga cerita katanya dulu waktu segede saya di situ kayak gitu katanya dulu. Jadi gangguannya ke anak-anak Mungkin karena ya itu tadi anak-anak mungkin apa lembut apa ya, penglihatan atau pendengaran mulai masih sensitif ya, masih sensitif. Jadi saya tuh dulu apa, kalau Sunda itu musim main Nintendo. Zaman Nintendo. Kakak saya nyewain Nintendo di kamar. Nah, pas sudah pada pulang, giliran saya main Nintendo, kesempatan udah nggak ada yang nyewa nih, saya main nih sendirian. Kakak saya lagi kerja kelompok di rumah temennya, saya sendirian aja otomatis. Mama saya lagi di kamar main, udah jam 9 disuruh tidur tuh sama mama saya ya bentar lagi, tapi saya nggak tidur. Tiba-tiba kayak ada yang jambak, saya pikir mama saya, ternyata nggak ada, pintu ditutup, siapa gitu, bukan, terus main, ada lagi gitu. Sampai berapa kali dijambaknya? 3 kali lah, nggak banyak, 3 kali. Mungkin si jinnya tuh ngebela mama saya gitu, kamu disuruh tidur malah enggak. Mungkin yang tadi yang bisikan positif tadi ya, bisa ya. Kan ada 2 ya, yang suruh lompat ke sumur sama yang jangan lihat sumur ya. Jadi emang kejadian kayak gitu tuh lumayan sering dan hampir tiap hari waktu ketika saya umur segitu di ya lokasinya tuh di kamar saya, di lorong atau di kamar mandi itu selalu selama setahun ya. Terus pernah tuh ayah saya kan lagi pendidikan apa ya, saya nggak tahu, kalau PNS ada pendidikan apalah gitu, nggak tahu. Nah dia pendidikan sekitar 1 bulan, jadi nggak ada di rumah. Biasanya suka nyuruh saudaranya buat nginep di situ di rumah, nemenin. Nah lagi ngobrol-ngobrol tuh di teras rumah, saya masih umuran segitu juga. Teras rumahnya tuh dekat kamar saya. Nah di dekat kamar saya tuh ada apa, kebun kebun bambu. Nah, lagi ngobrolin kuntilanak waktu itu, tiba-tiba ada suara kuntilanak gitu. Cuman penampakannya sih nggak ada gitu, hanya cuman suaranya aja, nggak kayak suara manusia, jadi cepet banget gitu kan. Kalau suara ketawa apa iya, kalau suara kunti kayak di film TV gitu kan udah pada tahu lah ya gitu. Ini cepet banget gitu, set gitu. Cuman suaranya ya kayak gitu, cuman cepet gitu. Itu jam berapa kejadiannya? Sekitar jam 11 malam. Itu lumayan malam ya. Iya. Waktu itu cuman yang ngedenger bukan saya aja, saudara saya itu sampai mereka minta pamit pulang padahal disuruh nungguin rumah gitu. Jadi nggak nginep. Jadi nggak nginep. Luar biasa. Kalau kata bapaknya tadi gimana? Katanya tadi tanya bapaknya. Oh yang itu, saya lupa ya, ceritain gitu ya.
saya nanya kan ya Pak, kenapa kok saya seperti ada yang ngebisikin gitu kan ya, seperti ada yang ngebisikin buat nguncum ke sumur atau justru kalau loncat ke sumur, tapi pas mau keluar kamar justru nyuruhnya jangan lihat ke sumur gitu. Oh, gini aja katanya, kamu yang bener aja, makanya sholatnya katanya, belajar sholat ngaji gini 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 gitulah, malah jadi nasehatin saya gitu. Mungkin maksud bapak saya tuh mulai belajar beribadah lah di usia dini biar enggak gangguan gitu. Tapi memang lumayan, sebenarnya bukan di rumah saya aja sih. Ya, mungkin karena situasi waktu itu di pemukiman saya tuh jarak rumah ke rumahnya tuh agak jauh. Agak jauh karena masih kebun-kebun di kampung, Masih gitu. belum pada tenduk lah ya. Dan itu kejadiannya udah setahun ya. Pas udah setahun. Oh, yang bisikan itu, yang setahun tuh yang bisikan. Tapi udah setahun udah gak ada lagi. Apa masih udah tetap? nggak ada. Nah, semenjak itu nggak ada ya, meskipun ada kejadian lain gitu ya, tapi bukan itu gitu. Jadi yang sebenarnya yang paling meresahkan tuh itu gitu, karena gimana gitu kalau saya yang sampai ngikutin bisikan tadi itu gitu, yang sampai harus Kalau yang namanya terpengaruhi ya loncat banyak sampai kejadian. loncat. Mungkin makanya kan saya nggak terlalu sering sih, pernah beberapa kali lihat yang cerita kayak seperti ada bisikan untuk membunuh seseorang, atau seperti ada Suka bisikan ada untuk gitu. melakukan suatu hal yang sampai gimana Negatif gitu. lah. Saya jadi ingat kejadian itu, mungkin aja itu nyata ya gitu, nggak dia ngarang-ngarang gitu. Kadang kondisi juga kalau kita lagi kosong atau apa kan suka ada ya bisikan-bisikan itu. Cuman kalau untuk gelebegan itu penampakan gitu, Kalau sosok belum ada ya. paling kayak cahaya gitu doang. Kelebat. Baik teman-teman, jadi itulah kisah dari narasumber kita waktu masih kecil ya. Masih kecil. Dan lumayan lama juga ya. Setahun dalam kurung waktu tiap malam hampir ada tiap pagi dan tiap malam. pagi malahan teman-teman. Dan itulah yang dinamakan apa ya istilahnya, dunia alam goib atau makhluk-makhluk seperti itu emang ada ya, dan pasti ada. hidup bersinggungan dengan kita di dunia ini. Dan ada yang menarik juga dari kisah tadi Pak Gani, ketika orang tuanya menasihatinya suruh lebih baik lagi beribadahnya, atau Iya, deket lagi lah mulai belajar. Belajar saya masih kecil tuh, Hmm. belum terlalu fasih. Saya ini ibadah gitu, masih belang betong. Jadi itu juga bisa menghindari kita dari gangguan makhluk yang seperti itu ya Pak ya. Sangat bisa, insya Allah. Terima kasih Pak Dani Siap, atas sama-sama. cerita yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa mengambil hikmah dalam cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video kali ini. Kita ketemu di video-video yang selanjutnya. Saya Diko Yudi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.